Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya itu kita kan udah buat backendnya nih ya. Nah di pertemuan ini kita mau buat untuk frontendnya. Nah ini saya running yang full versinya. Jadi teman-teman bisa ini aja running yang start kitnya ya di GitHub-nya kode. Nah terus nanti kalau udah di download, terus nanti tinggal di install package-nya. Nah, ini udah di-download kan ya. Nah, nanti jalanin aja perintah npm install atau yarn install ya. Nanti dia bakal install si node. Terus untuk running-nya ya tinggal jalanin aja terminal itu npm start atau yarn start ya. Jadi dia udah running tinggal di aja di sini. Nah, ini kita mau modifikasi dulu ya. Karena kita udah buat API unitnya, nanti si second page ini kita ubah jadi, nah, sebelumnya kita mau jelasin dulu foldernya nih ya. Kalau dilihat di sini kan ya ini kan node modul nih ya sama aja kayak yang di Express ya. Sama installer modulnya gitu, diinstal di dalam node. Ya instalan yang ada di ini ya, yang JSON terus sih dependensinya. Nah ini ada banyak ya. Ini enggak, kalau ada yang kurang nanti tinggal ditambahin. Ini kita bisa lihat ya, ini ada folder publiknya, terus ada folder RC-nya. Nah ini semuanya itu ada di dalam folder kayak mulai dari komponen, itu ada aset, ada config, layout, navigation, redux, ada routingnya, lalu ada utilsnya, lalu ada view. Nah pertama, itu nanti sambil jalan ya kita bahas ya. Nah pertama kita itu mau ubah dulu nih menu kirinya ini kita mau jadiin unit ya. Nah, semua navigationnya itu ada di navigasi ini. Ini ada horizontal sama ada vertikal gitu. Nah, kalau kita mau ubah yang vertikal ya nanti tinggal diubah vertikalnya. Kalau mau ubah yang horizontal ya kita ubah. Nah, untuk settingan modenya sendiri itu ada di config. Terus ada temp config di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini ya. Oh, kita pakainya vertikal ya. Ini kan ada layout nih ya. Di sini ada app name Vuexi, terus ada logonya, logo Vuexi juga yang ada di sini. Terus itu kalau mau atur layoutnya ya tinggal di sini gitu. Kalau pengen dia jadi horizontal ya di sininya horizontal. Ini ada di sini. Nah karena kita pakainya vertikal ya udah nggak perlu ada perubahan gitu ya. Ini di vertikalnya ini ada error. Kalau nggak mau ada error hilangin aja. Sebenarnya butuh ESLint tapi kalau emang masih awal ya kalau nggak seberapa digunain yang nggak usah delete nggak apa-apa. Kan kedepannya wajib ada ESLint. Nah di sini tuh kita harus ubah nih si second page-nya. Second page-nya kita mau ubah jadi unit ya. Kita kan punya menu unit. Lalu URL sendiri kita ID-nya kita buat unit. Harusnya di sini nih. Nah, bahkan ya. Terus kita mau lihat contekan kita nih yang ada di vertikal. Oh, dia pakainya file text ya, iconnya. Kita ambil aja. Terus port ya. Nah, juga selanjutnya itu kita mau buat table ya. Atau ya kita mau buat table dulu. Di bagian versi ini, teman-teman nggak ada. Nah, jadi teman-teman nanti lihat codingan saya aja ya. Atau nanti teman-teman bisa lihat di GitHub. Ini kita butuh table ya. Table, ada table advance sama ini tuh nanti kita bakal gunain table yang basic aja. Nah ini kita punya column order ini. Kita bisa pakai yang column order ini aja, atau kita bisa pakai yang ini sih. Yang ini nih. Ada advance-nya.
Nah ini saya buka dulu ya. Sebenarnya saya buka contekannya aja deh, biar nggak terlalu banyak lihat ini chatnya. Ini contekannya udah saya siapin sih. Oh, kita tuh mau buat komponen ya, komponen table namanya. Nah di sini tuh ada komponen tablenya itu pakai React Data Table Component ya. Nah, ini kita bisa copy aja. Kita copy tabelnya yang ada di core lalu komponen ya. Ini kita paste. Sekarang kita tuh udah punya ini, biar saya jelasin dulu. Ini icon, terus ini custom pagination. Nah, custom pagination ini untuk ini ya, untuk drop down per page-nya. Misalnya kalau di website itu kan ada kayak kita mau ubah berapa banyak yang mau kita tampilin datanya. Default, defaultnya itu ada 10, 25, sama 50 gitu ya. Nanti kita mapping di custom begini. Ini nanti kalau emang bingung nanti bisa kita pelajari pelan-pelan ya. Lalu untuk pagination-nya sendiri, kita buatin komponen sendiri ya. Ini kita copy lagi untuk kita copy. Ini kalau kita lihat ya, kita pakai library React Paging namanya. Nah, di React Paging ini dia nerima banyak parameter, tapi yang teman-teman harus perhatiin hanya 3 ini aja ya. Ada current page ini maksudnya page saat ini. Lalu handling pagination ini untuk on-chain-nya. Lalu page account ini adalah total dari page-nya gitu ya. Yang nanti ini kita ambil dari state lokal kita gitu ya. Lalu di sini untuk tabelnya ya, kalau tabelnya itu kita cuman ini aja. Ini loading saat yang ambil datanya. Terus kolom ini kolom apa aja nanti ya yang mau kita tampilin. Terus data to render ini data mana yang mau kita render, ini data yang dari API ya. Kalau current page ini adalah page saat ini. Terus kalau per page ini adalah eh, kalau di backend kita itu size-nya mau berapa gitu yang ini handle pagination ini untuk on-chain-nya, terus handle per page ini juga on-chain, mau berapa page yang kita tampilin gitu ya. Total page-nya. Terus ini pagination-nya. Nah, pagination ini kan ada table yang nggak pakai pagination tuh, ya kita kasih default-nya true. Nah, lalu sebenarnya kalau kita mau nambahin ini ya, custom-nya nanti pakai ini ya. Nah, nanti ini kita bahas lah setelah kita tampilin gitu ya. Lanjut ya. Langsung tanya aja kalau sekarang kita mau ubah dulu nih ya. Kita mau bagian dari view kita. Ini kita buatin satu folder namanya unit. Lalu di sini tuh kita punya index.js ya. Kita buat routingnya mau kita ini nih, mau kita ubah. Sebelumnya itu kan dia ke second page tuh. Ini kita mau arahin dia ke ini ya. Kita masuk ke dalam router, lalu ada routers ya, indexnya.
Di sini tuh ada second page. Nah, yang kita ubah ke lalu ini kita ubah jadi view page biar nggak bingungnya di ini ya, ini routingnya kita buat sendiri aja. Tujuannya supaya nanti nggak terlalu banyak sih di file yang ini. Ini delete aja. Lalu si unitnya ini perlu kita ini ya, kita import ya. Kalau kita lihat kan di sini pakai add ya. Ini tuh kalau kita setting ininya ya, setting si JS config namanya. Ada config. Ini kita copy aja. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari ininya gitu. Nggak perlu repot-repot cari filenya. Nanti kalau kita kasih defaultnya kayak add nih ya. Ini kita udah bisa ke halamannya. Ini settingannya di JS config. Jadi teman-teman buat aja ini JS config-nya. Ini kalau penjelasannya itu ada compiler option, di mana base-nya itu adalah titik itu maksudnya di base-nya ya yang saat ini gitu ya. Terus ada path-nya. Jadi semua yang ada di src di dalam src ini ya dalam sini itu defaultnya kita kasih underscore src gitu ya. Lalu nama filenya apa gitu yang ada di sini. Lalu ada dua, ini komponen biar nggak perlu masuk ke core-nya gitu ya. Ini kan harus masuk ke core, masuk komponen. Nah ini langsung add komponen slash kita bisa langsung panggil si komponen yang ada di sini. Nah contohnya kayak yang ini ya. Jadi kita langsung aja src, terus kita masuk ke view itu yang ini, lalu file mana, file utils gitu. Berikutnya tinggal kita import aja ya yang di dalam indeksnya. Kita ambil lagi dan nah ini ya. Kita lalu di sini harusnya tinggal kita ke nah ini harusnya di sini di dalam sini di dalam routernya ya. Karena di dalam arraynya kita copy terus kita masukin nah, di dalam sini ya. Nah, nanti ini udah ke import kayak kita nge-concat lah ya, nge-concat di array router ini, kita merging gitu ya, concat lah sebenarnya kita concat. Nah, harusnya sekarang itu second page-nya udah nggak ada, dia harusnya ada juga page unit define aja. Ini nggak kebaca sih filenya nih. Harusnya JS config-nya jalan. Kayaknya ini butuh restart aja sih.
Oh alah, ini yang nggak ada. Nah, ini harusnya nggak masalah ya. Nah, ini udah tampil nih. Tinggal kita ngerapihin UI-nya aja nih. Biar kita punya card, karena ini kan pakainya Bootstrap tuh ya. Di sini tinggal kita buat aja nih cardnya. Oh, ini kita copy dari contekan yang udah kita buat ya. Ini kita copy, lalu paste. Ini kita komen juga ya. Lalu ini kita komen semua deh ya. Kita import dulu si card body-nya. Karena kita belum ada file-file ini ya, ini kita buat satu-satu deh ya komponen biar nggak kita butuh. Nah, ini cardnya udah jadi. Kan kita nggak ada UI-nya ya, tapi kita mau contek aja gitu ya. Kan kita butuh komponen input namanya. Nah, di sini kita bakal buat dulu untuk inputnya itu sendiri ya. Jadi kita bisa buat di sini row ya. Row lalu call. Kita pakai row call aja. Ini bawaan dari ini ya, dari Bootstrap-nya ya. Kalau dia punya placeholder ya. Search. Nah, ini udah tampil ya. Tapi kita nggak mau full nih. Kan satu row itu ada 12 ya. Jadi ini kita jadiin 3 aja ya. Kita pakai MD aja. Sorry. 3 lah ya. Ini cukup ya. Tapi kita butuh label juga gitu ya. Jadi ya di atasnya nih. Nah, ini udah cakep nih. Terus kita butuh ini ya, button untuk add-nya lah ya. Kita buat call lagi. Oh, button ya. Button hit ya. Ini udah jadi, tapi dia harusnya ke bawah ya. Berarti di sini kita kasih kelas aja. Kelas deflag lalu paligin item n ya. Oke, dia udah ke bawah ya. Tapi kita mau dia ada di sisi kanan nih. Berarti kita tinggal pakai kelasnya aja. By n. Nah, harusnya dia udah paling kanan. Tapi kita mau warnanya warna biru nih. Kalau kita lihat button yang di kalau button ya ada biru ya, kita pakai ini aja primitive, berarti kita kasih color ya, color.
Oke, ini udah jadi nih. Nah, ini kan kita mau buat untuk komponen kayak komponen table, komponen button ya. Di sini kan awalnya kayak gini nih. Nah, ini tinggal kita buatin folder baru, kita buatin komponen baru di dalam komponennya nih. Komponen, lalu kita buat button. Lalu di sini index.js. Lalu untuk isinya kita copy aja nih dari contekan kita. Kalau teman-teman lihat, kita ada import buttonnya, terus kita punya props-nya ya. Ada props-nya, ada children, ini fungsinya on click, lalu default color-nya itu primary, terus kita ada loading, kita ada disable, terus kita ada class, terus kita ada size, terus kita ada style sama type ya. Nah, di sini kita buat komponennya dengan nama label ya, maksudnya laundry button gitu ya. Karena kita nggak bisa lagi pakai nama yang sama dari bawaan dari kelas bootstrap-nya gitu. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman ada yang belum ngerti, ini sama kayak ini sebenarnya props ya. Ini props kayak gini. Ini harusnya kayak props. Cuman kita bisa nggak pakai propsnya langsung kita panggil aja gitu. Apa aja yang di props gitu. Ini saya pakainya kayak gini. Jadi apa aja yang di props gitu ya. Nah, nanti kita bahas deh kalau emang belum paham tentang props gitu. Lalu si L buttonnya ini sekarang udah bisa kita pakai nih. Jadi L button, tapi kita harus import ya. Import, add, lalu button L button. Nah, kalau kita lihat kan, kalau sekarang tuh kita nggak perlu kirim lagi tuh si colornya, karena defaultnya dia udah kasih colornya itu sama dengan primary. Maksudnya itu kalau kita nggak kirim colornya ini ya value-nya primary gitu. Lalu children, lalu kan kita bungkus ya kayak gini ya, ada tag-nya, terus kita masukin teksnya. Nah, ini itu adalah si children-nya gitu. Lalu nanti kalau memang kita butuh action, ya udah kita props aja si on click yang kita kasih on click. Nah, apa tuh aksi dari on click-nya gitu ya. Misalnya di sini kita buat alert test gitu. Harusnya sekarang itu kalau kita klik, dia bakal tampil si color-nya. Nah, berarti ini udah jalan nih. Ini kita biarin dulu aja. Sekarang kita mau buat komponen untuk di inputnya gitu ya. Biar nanti waktu-waktu kalau ada perubahan ya kita cuman ubah di komponennya. Ini tuh kita bisa ambil dari ini ya. Dari ada dua ya, ada text input sama text input with label. Nah, ini bisa jelasin, copy aja. Nah, untuk komponen text input ini komponen yang nggak menggunakan label. Kan kalau kan ada ya inputan yang nggak pakai label di atas ini. Nah, itu kita pakainya text input aja tuh. Kalau kita lihat di sini, itu kita kirim value, lalu ada onceng, name, placeholder, lalu ada tipenya sama si kelas name-nya gitu ya. Ini defaultnya kita kasih aja kalau emang nggak ada kelas name. Nah, bedanya dengan text input with label ini, sebenarnya isinya sama, tapi kita tinggal masukin si labelnya aja. Iya, yang di sini sama, cuman bedanya kita nambahin si label ini. Nah, kita bisa import si text input labelnya dalam view kita. Kita import aja si text input with label ini, kita tangin terus kita tinggal masukin.
Tadi kan yang kita butuhin label tuh, labelnya search, lalu apalagi yang kita butuhin tadi? Placeholder ya, kan kan harian gitu ya, kayak gini ya. Jadi harusnya udah tinggal tampil deh. Berubah ya? Oh, udah berubah deh. Di sini ada pertanyaan nggak? Apa li? Kayak nge-settingnya ya. Belum nanti tuh masuk ininya. Oh, ini komponen sih. Jadi kayak kita buat satu komponen, ini bisa dipakai di mana aja gitu. Tujuannya itu kalau kedepannya ada perubahan, yang diubah itu cuma komponennya aja gitu. Nggak perlu satu-satu kita ubah gitu. Ya mungkin sama lah ya, kalau paham juga soalnya. Ini tinggal kita buatin aja. Nah, tapi kalau dilihat di sini kan kita memang bisa ngetik ya. Tapi kita nggak tahu value-nya itu apa gitu ya. Ini cuma bisa ngetik aja tapi nggak ada value-nya gitu. Nah, di sini tuh kita punya state namanya kalau di React itu. Ini kita punya state di mana state itu seperti ini ya, variabel yang nyimpen data gitu ya. Nah, ini kita buat misalnya keyword ya, karena di backend kita keyword. Ini tinggal kita kasih keyword. Nah, di sini tuh ada dua. Di dalam state ini ada dua parameter ya. Yang ini adalah array pertamanya ini, yang di sini keyword ini, itu adalah value-nya. Nah, sedangkan set keyword ini untuk merubah isi dari value-nya gitu. Nah, di dalam state ini ada string kosong. Ini adalah value-nya. Kalau default-nya kosong ya kita kasih. Nah, di sini itu supaya si kita punya uh, variabel yang nyimpen datanya, ini kita kirim value, terus kita kirim si keywordnya. Nah, kenapa kita kirim value? Karena props yang nerimanya itu di dalam komponennya itu adalah value. Nah, di dalam value-nya ada apa gitu ya. Nah, misalnya nanti kita di state-nya, import dulu state. Nah, ini ya. Nah, sekarang tuh kita tuh udah nggak bisa lagi eh, kita tuh udah Nah, sekarang tuh kita itu udah nggak bisa ngetik lagi di sini. Kenapa? Nah, di React itu kita butuh onceng. Jadi untuk ubah inputan yang di dalam sini itu kita butuh onceng. Kalau kita udah masukin value-nya, itu kita harus ada onceng. Kalau nggak ada oncengnya, ya nggak bisa diketik gitu dia. Makanya di dalam komponen kita ini kita kirim onceng, ya. Onceng yang ada di input ini ya, bawaan dari input. Jadi semua input punya onceng. Ya udah, kita buat aja tuh onceng. Nah, ini kita punya satu parameter default itu event ya. Lalu gimana sih cara ngeset si value-nya gitu ya? Udah tinggal kita set keywordnya. Didapat dari mana tuh? Ya kita dapatnya dari event target ya. Di bawaan dari ini ya, bawaan dari ini ya. Target. Lalu apa tuh targetnya? Value-nya gitu. Ya. Ya udah, berarti sekarang kita udah punya ininya nih. Kalau kita refresh, ini translate dari lain. Ini sekarang kalau kita klik, sorry kita ketik ini udah bisa nih. Terus kalau kita debug, ini kita konsol, ini kita konsol keywordnya. Kalau kita ngetik, nah dia udah sesuai inputan kita nih.
udah bisa kita. Berarti nanti waktu kita searching ya dia udah bisa nge-searching gitu ya berdasarkan si keywordnya ini. Contohnya kita punya dua ya, kita punya dua state gitu ya. Misalnya kita punya pencarian status gitu ya. Berarti kita harus tambahin status, lalu di sini masukkan harian, terus kita harus ubah status juga kayak gini, status, get status. Nah, di perusahaan itu ada yang nerapin satu-satu kayak gini, ini tergantung pattern perusahaannya. Atau ada juga yang buat pakai objek. Jadi gimana cara buat state pakai objek gitu. Ya, di sini tinggal kita buat use state. Misalnya namanya adalah filter. Lalu di sini kita masukin keyword. Lalu di sini kita masukkan status. Ini. Ini kalau kita konsol, di filternya ini, dia bentuknya objek. Nah, objek kayak gini. Value-nya. Nah, kalau kayak gini tuh gimana sih cara ininya? Cara penanganannya gitu ya. Kalau dia objek kayak gini. Cara penanganannya ya sama, tinggal kita masukin aja di filter dot keyword karena yang mau kita ambil itu adalah di keywordnya. Lalu yang kedua di sini tinggal kita tambahin aja filter dot status. Nah, yang beda di sini itu adalah penanganan dari oncengnya. Nah, di sini itu kita bisa taruh aja di sini langsung kayak gini. Set filter. Lalu kita copy dulu filter sebelumnya pakai titik-titik 3. Nah, kenapa sih kita copy? Supaya value yang ada di statusnya nggak berubah nanti. Yang kita ubah itu hanya si keyword, lalu kita masukin event target dot. Lalu ini kita paste, ini kita ubah jadi. Nah, tujuannya ini titik-titik 3 ini atau spread operator ini buat ngopi si value yang sebelumnya gitu. Jadi dia nggak bakal ngapus. Kita onceng, ini kita. Jadi value-nya itu ya nggak bakal kehapus gitu. Misalnya kita ubah status, yang di dalam keyword-nya itu nggak berubah gitu. Nah, tapi kan agak repot tuh ya kalau kita harus buat banyak gitu ya. Kayak gini, oncengnya kayak gini gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan buat function yang namanya onceng. Kita buat onceng, dia row function ya. Di sini dia terima satu parameter yaitu event. Lalu di sini tuh kita bisa langsung filter ya. Kita bisa filter, lalu kita copy lagi filternya. Lalu di sini kita panggil si event target.name. Jadi name mana yang mau kita ubah nanti. Udah di sini tinggal event target value. Lalu di oncengnya ini ya tinggal kita panggil aja gitu. Yang kayak gini ya. Nah, kenapa sih kita nggak perlu kasih event parameter di sini? Ya karena default dari onceng ini dia udah kirim. Kita nggak perlu buat lagi si event. Nah, sekarang tuh kalau kita onceng, nah di sini dia nggak akan bisa kita ketik. Kenapa kita nggak bisa ketik? Karena kita belum kirim si name-nya ini. Nah, di sini berarti kita harus tambah name dengan name-nya itu adalah keyword. Lalu yang status ini, name-nya adalah status. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Sekarang tuh kita udah bisa, kenapa kita udah bisa ubah value-nya gitu. Nah, di sini tuh
Kalau kita mau lihat kenapa bisa tampil name sama event ini ya, sebenarnya kalau kita konsol si eventnya ini, event targetnya ini, kita lihat sebenarnya. Kalau kita ketik, nah ini ya, ada keyword di sini ya, terus ada value. Nah ini yang kita ambil gitu. Name-nya adalah keyword, si value-nya adalah ini yang SD SD. Ini ada pertanyaan nggak? Ya berarti masih aman ya. Berarti karena kita cuma butuh keyword, ya udah ini. Lalu sekarang kita mau buat untuk tabelnya gitu ya, tabel yang kita butuhin. Nah, di sini kita bisa copy paste dari unit ya. Di sini bentar. Ini tuh kita panggil dulu si table with pagination-nya ya. Apa? Berarti ya. Diksi. Sorry, ini salah copy kan ya. Nah, di sini kita masukin dulu si table with pagination-nya. Terus kalau kita lihat kan dia butuh data ya. Dia butuh data, dia butuh kolom. Nah, ini kita coba masukin array kosong aja dulu. Nanti kedepannya ya kita ubah gitu ya. Terus kita kan butuh page sama size-nya ya. Nah, di sini kita di filter kita, ini kita tambahin page. Page-nya itu adalah 0 ya. Oh, sorry, page-nya 1. Size-nya itu adalah 10. Di totalnya itu kita buat 0 aja dulu. Ini kita biarin ya, ini kita biarin. Fetching-nya ini kita buatin dulu deh ya state-nya. Default-nya false. Harus sekarang nih udah tampil ya. Harusnya jadi tinggal kita kasih kelas aja ya di row-nya ini. Margin bottom-nya. Selanjutnya kita tinggal nyesuaiin aja nih ya. Jadi bentuk dari kolomnya itu, nah ini contohnya ya. Ini bentuk dari kolomnya. Kita bisa jadi satu file lagi, tapi kedepannya ini kita pecah. Kita buat kayak gini. Terus kita masukin. Nah, di kolomnya ini kita punya name-nya, terus kita bisa kasih tahu ini tabelnya boleh sorting atau enggak. Terus nanti ada selektor, di mana selektor ini untuk dapetin datanya. Data nanti yang parameter row, di mana datanya itu per row-nya nanti. Jadi ibaratnya di backend kita kan di tambah dulu satu.
MU lalu yang nah ini kan kita punya dua data nih. Nah nanti row itu dia ngambil per row ini nanti berdasarkan data yang didapat dari ini ya, dari data to render ini. Sekarang harusnya ini udah tampil. Nah ini dia nggak nampilin karena ya belum ada datanya gitu. Nah, nggak nampilin tabelnya. Sekarang tuh kita mau coba kita kasih dummy lah ya. Kita kasih dummy datanya. Kita buat kode kode satu, lalu kita punya name ya. Name-nya itu saja. Sekarang tuh harusnya ada error render cell is not function. Oh ini ya. Open ID. Nah ini udah tampil ya datanya. Kalau teman-teman lihat di sini kita udah punya kodenya, terus ini datanya gitu. Ini yang per page tadi juga udah tampil nih begini. Oke, selanjutnya kita bakal coba ambil ya, ambil data kita itu dari API gitu ya. Ini kita butuh satu bantuan lagi library namanya Axios ya. Harusnya di sini diinstal ya. Nah ini ada ya. Ini kita butuh Axios untuk ngambil API kita gitu ya. Atau sebenarnya bawaan dari JavaScript ada ya, page ya. Tapi kita pakainya Axios. Kita import si Axiosnya. Lalu kita buatin function nih. Get all unit. Sama aja cara ngambil datanya kita pasti pakai asynchronous ya. Kita buat variabel respon, kita await datanya ya. Kita ambil dari Axios, lalu .get metodenya apa gitu ya. Ini tuh URL-nya. API kita kan http localhost apa? Aduh, kita pakai yang sama nih. Dan ini kita nggak butuhin ya. Kita udah nggak butuhin lagi deh template full versinya. Kita ambil dari contekan aja. Kita running ini aja. V1 lalu M lalu kita bisa debug gitu ya. Kita lihat loggingnya. Nah, terus gimana sih cara manggil functionnya gitu ya? Nah, di sini kita bakal gunain use effect life cycle dari si cake-nya. Jadi di sini tuh di dalam use effect itu dia punya satu dependensi ya, di mana dependensi ini tuh kalau array kosong itu dijalanin saat pertama kali file ini di render gitu ya, atau file ini di running gitu ya. Jadi pas pertama kali si file ini di running dia bakal nampilin nanti ya. Kalau kita log di sini nih, promise 404 HTTP kurang S ya. Nah, kita lihat di backend kita itu dia udah ngehit, tapi kita kena yang namanya CORS. Nah, CORS itu kayak dari API-nya itu nggak ngebolehin URL lain untuk mengakses, atau ibaratnya kita punya domain. Nah, domain kita itu adalah localhost 3010 diakses oleh localhost 3000. Ini nggak dibolehin gitu. Tapi kalau sesama 3010 boleh gitu. Nah, di backend-nya itu kita butuh sedikit update. Nah, di backend-nya itu
butuh install ya. Nah, kemarin kita pakai ya, kita butuh install npm install course. Install dulu si course-nya. Nah, ini kita siapin aja deh. Lalu kita masuk apps-nya. Di sini kita install aja, sorry, kita import ya di course-nya. Lalu kita require si course-nya tadi. Lalu pastiin kita gunain dia di paling atas ya. Sebenarnya kita bisa custom URL mana aja yang boleh ngakses, tapi ini kita allow gitu ya, kita bolehin semua URL gitu. Ini udah kita. Kemudian dev, harusnya sekarang kalau kita refresh, udah ngebolehin. Nah ini udah boleh, udah 200. Kalau kita lihat juga responnya kita udah dapat. Gitu. Harusnya di lognya ini kita udah dapat ya. Ini kita lihat ya. Ini kita dapat dia itu ada di dalam data.data lalu si kontennya gitu. Nah, berarti kan kita udah dapat tuh sebenarnya. Kita udah dapat si datanya ya tinggal kita masukin aja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu itu fungsi dari use effect ini ya sebenarnya untuk saat pertama kali file ini dijalanin ya dia bakal ngejalanin si fungsi get all utils ya. Dia manggil si utils. Lalu kita mau simpen di mana si data utils itu ya? Kan ke dalam state gitu. Oh, ini kita pisah ya berarti. Kita punya total sendiri. Kita punya fontnya sendiri gitu ya, total pagingnya. Lalu kita pas. Lalu, nah di sini itu kita langsung set datanya nih, set data didapat dari mana? Dari res.data.data.contents ya, konten. Kita lihat ya, konten. Lalu si count ini adalah si total pagingnya ya. Itu kita dapat dari total pages. Nah kayak gini. Nah, mungkin ini kelihatan nggak rapi ya, tapi kedepannya nanti kita nggak bakal pakai ini. Kita bakal belajar pakai Redux ya. Kita bakal pakai state management, nanti jauh lebih rapi lah. Ini untuk pengenalan state aja hari ini. Harusnya udah aman. Sekarang tinggal kita panggil nih. Tinggal kita panggil. Kita panggil datanya. Lalu total page count-nya ini kita ambil dari count-nya gitu ya. Sekarang harusnya udah tampil nih. Nah, ini udah tampil ya. Kita udah tampil datanya. Terus sebenarnya kita bisa kasih juga ya. Misalnya kita tampilin size-nya itu satu gitu. Jalan ya. Kenapa nggak jalan? Oh iya. Kita belum kirim si params-nya di sini. Kita objek terus kita masukin aja. Harusnya sekarang dia udah nampilin. Oh, kita belum tampilin. Bentar. Jadi pakai. Kita belum pakai
Kita masukin aja ya, pakai tanda tanya, lalu yang mau kita filter apa nih? Keyword ya. Lalu keywordnya kita dapat dari filter.keyword, lalu dan ya, dan page dapat dari size-nya. Size-nya kalau kita lihat, nah ini kita dapat datanya. Terus kalau kita lihat juga datanya udah satu ya. Terus pagingnya itu udah jadi 4 karena datanya ada 4. Kalau kita pindah-pindah, itu harusnya nanti datanya berubah ya. Berubah, karena life cycle-nya belum jalan ya. Jadi jika ada perubahan di dalam page-nya, dia nggak ngejalanin apa-apa nih. Dia nggak ngehit ulang gitu ya. Kalau kita lihat di network-nya. Nah ini ya, di network-nya. Ini kita ubah-ubah, dia nggak jalan kan ya. Nah, kayak yang saya bahas tadi, di Lifecycle React itu kita pakainya use effect ya. Nah, di use effect ini, kalau dependensinya array, dia cuma di running pertama kali file yang dijalanin. Tapi kalau ada update state, dia nggak bakal berubah gitu. Nah, supaya ada di update namanya itu ya, komponen yang bisa diupdate. Jadi kayak setiap ada perubahan, life cycle-nya jalan gitu ya. Di dalam dependensinya tinggal kita tambahin aja. Ketika trigger apa, dia bakal dijalanin gitu ya. Di sini filter dot page ya. Nah, di sini ketika ada trigger di page ini, dia bakal melakukan hit ulang gitu ya. Atau ngejalanin ulang si fungsi get all units ini. Ini kalau kita klik, nah, life cycle udah jalan tuh. Terus pagination kita juga udah jalan. Nah, ini di pagination itu udah jalan, berarti si life cycle kita juga udah jalan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kayak ya, benar. Tapi kalau kita mau kayak gitu, di sini kita butuh satu bantuan library lagi, namanya di React Debounce atau Debounce. Itu tuh kayak eh, delay berapa detik gitu ya. Kita ngetik dulu, nah baru dia ngehit. Nah, kita ambil contoh, kita masukin search-nya gitu ya, filter dot keyword gitu ya. Nah, ketika kita buat kayak gini, yang terjadi itu hal yang sangat berbahaya gitu untuk servernya. Contohnya kayak gini ya, kita lihat di network, kalau kita nggak handle pakai debounce, itu nanti kayak gini. Ah, lihat debugnya, lognya, loggingnya. Dia bakal ngehit terus menerus gitu. Nah, ini servernya bakal meledak nih. Nah, nanti kita butuh bantuan library namanya Debounce Promise. Nah, ini. Nah, nanti kita bakal butuh bantuan dia ini untuk ini ya, untuk kasih delay gitu ya. Atau kalau emang tergantung UI-nya ya. Kalau UI-nya nggak ada buttonnya, ya kita pakainya life cycle dari ini ya, dari React-nya gitu. Di Git update-nya ini. Tapi kalau kita nggak butuh, ya misalnya kita pakai button gitu ya, ya udah tinggal kita buat aja misalnya call MD tuh 3 gitu ya. Itu boleh lah. Button terus di sini search gitu ya. Ya udah berarti tinggal si get all-nya aja yang kita panggil. Get all si unit sini yang kita panggil. Nah, ini kita nggak butuh nih. Ya, ini tinggal kebutuhannya aja mau kayak mana. Kalau ada button ya, ya kalau ya tinggal kita pakai aja gitu. Kalau kayak gini kan ya udah pasti gitu ya. Misalnya kita mau searching kayak sini ya.
Nah, ini dia nggak dapat ya, padahal aslinya dia dapat nih. Nah, ini aslinya dia dapat. Enggak dapat. Halo, halo. Putus ya tadi ya? Iya, next sih. Ini sekarang kita ini ya, kita filter kita filternya berdasarkan kodenya ya tadi ya, bukan di BCS-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini tuh kita dapat ya, dapat datanya, tapi waktu kita balik itu ada dua ya. Nah, sebenarnya ada problem sih. Nah, jadi waktu kita searching, page-nya itu ada di dua, sedangkan nggak boleh ada di dua. Saat kita searching itu, page-nya harus balik ke awal. Nah, nanti dia bakal ada masalah nih. Contohnya kayak gini, kita searching ini ya, searching yang ini kita searching nih ya. Nah, ini bakal nggak ketemu dia. Kenapa nggak ketemu? Karena posisi dia sekarang itu ada di 4. Padahal si page-nya ini ada di 1. Ini udah berubah jadi 1, ada di awal dia. Kalau kita lihat di sini kan di preview-nya itu dia udah kasih tahu kalau total page-nya ada 1. Kalau kita ada di 4 yang nggak bakal dapat gitu ya. Nah, di sini kita butuh ada penanganan nih di dalam sininya. Jadi berarti di dalam sini nih kita butuh ada penanganan di mana ini kita kirim aja namanya query. Di query di mana query itu sebenarnya dapat dari si filter ini ya. Nah, filter yang di sini. Berarti yang di sini karena udah kita kirim query, udah kita ubah jadi query. Nah, waktu di filternya di dalam sini, ini kita butuh penanganan yang namanya kita copy dulu si filternya tadi itu, filter, lalu si page-nya kita balikin jadi 1. Kita balikin jadi 1. Nah, terus itu kita perlu ubah juga nih. Kita perlu set filternya. Set filternya lagi. Nah, ini sebenarnya kita nanti bakal buatin function supaya nggak terlalu banyak kayak gini. Page-nya kita ubah jadi 1 juga. Nah, harusnya dengan penanganan ini, walaupun dia ada di terakhir waktu kita filter, ya aman, dia balik ke 1. Karena page-nya balik ke 1 gitu. Nah, sebenarnya fungsi yang ini sama juga. Ini kita bisa gunain juga sih. Nah, ini kita balik ke sini. Custom-nya itu kita ubah jadi 1. Sama 10 lah ya. Nanti kita ubah lagi dia kayak yang tadi. Nah, ini udah jalan nih. Tinggal kita ubah kalau mau 2 jadi 2. Nah, ini kenapa dia nggak jalan? Ya simple, karena di life cycle-nya belum kita ubah. Ini kalau life cycle-nya kita ubah, kita tambahin ketika ada trigger di size-nya, ya dia bakal jalanin gitu. Nah, ini udah tampil kan datanya jadi 2. Kalau 10 dia udah tampil semua gitu. Ini udah jalan begitu life cycle. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oh, berarti hari ini kita cukup sampai sini dulu ya. Nanti besok kita bakal buatin untuk yang CRUD-nya ya. Ini kalau dibuatin challenge untuk buat create-nya kira-kira bisa nggak? Iya, di sini. Atau butuh sampel dulu di pertemuan besok? Ya, ini template-nya pakai Bootstrap sih. Ya, Kak Piras gimana Kak? Apa butuh contoh juga Kak? Nunggu besok. Oh, lagi nganter ya dia? Oh, oke oke. Ya. Oke oke, ini kita pertemuan ini kita cukupin sampai sini dulu ya. Berarti kita udah buat beberapa hal ya di sini. Ada buat komponen button, lalu kita udah buat komponen table, komponen input, sama komponen ini ya text input ya. Terus kita juga udah nge-patching API-nya patching ini ya datanya berdasarkan API. Nah, besok kita bakal buat untuk RUD-nya ya. Kalau sedikit lagi deh, ini is patching-nya.
Kita ubah deh ya dispatchingnya, jadi waktu ngehit itu kita kasih dia true biar ada loadingnya nanti ya. Kita ubah dia jadi true, terus nanti jika udah dapat datanya kita set lagi jadi false. Ini harusnya ada loading sih. Nah ini ada load, cuman nggak kelihatan ya. Kalau mau lihat loadingnya delay sih. Oh, nah ini kelihatan ya loadingnya. Nah baru dia tampil. Ini harusnya udah aman sih. Nanti kalau emang udah ngehit ke server beneran harusnya dia ada kelihatan sih. Kan ini lokal karena spek laptopnya kebut ya, jadi kebut. Ya, ada pertanyaan nggak, Li? Ya masih aman ya, berarti nanti lanjut ini dulu ya. Selesai yang ini, besok kita berarti lanjut pagi lagi untuk buat CRUD-nya ya.